komal-komal gitu loh. Kok di Al-Quran Agak besar sedikit suaranya, Mama Loren. Kurang kedengaran. Agak besar sedikit suaranya. Suaranya besar sedikit. kedengaran belum? Halo? Ya, lanjut, Coba lanjut, tes. lanjut. Jelas. Ya aku Kristen. Enggak, Oh, udah ada. aku Lanjut. dengar di komal-komal kan. Aku nih netizen ya, bukan Lanjut. bukan apologet. Aku nih netizen dan aku jemaat biasa. Aku udah percaya Yesus. Nah, aku tuh mau tanya, kalau kan saya dengar di komal-komal ya, Quran itu sempurna, tapi kok banyak yang tidak bisa dijawab gitu loh, nggak ada di Quran. Contoh kayak soal Hawa nggak ada. Terus soal eh, waktu katanya Isa nerima Injil, Injilnya mana gitu loh. Terus Nabi Muhammad disunat nggak ada ayatnya juga. Terus perintah sholat juga nggak ada. Jadi dan itu harus dijelaskan di hadis. Itu kalau kayak gitu sebenarnya penjelasannya bagaimana sih gitu loh. Karena kan yang saya bingung gini ya, kok kalian tuh bahas Alkitab, senggol-senggol Yesus. Coba Mama Loren, coba satu aja yang mau ditanya yang mana? Coba. Satu dulu ya. Ya, kenapa tidak ada Hawa di Islam? Ya, kenapa tidak ada Hawa di dalam Al-Quran? Kalau boleh tahu Mama Loren, Hawa itu siapa? Mama Loren, Hawa itu siapa Mama Loren? Ya, Hawa itu kalau dalam pemahaman iman Kristen itu kan manusia kedua sesudah Adam ya, pasangannya Adam. Dan Islam kan pasangannya Adam. Oke. Ya. Oke. Dan Coba Islam kan mengakui Mama Loren, coba Mama Loren sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Tuhan memperkenalkan nama istri Adam adalah Hawa. Di mana rupanya? ya itu di Kejadian lah, baca aja kan Ya, ada. kejadian apa Bunda? Nanti kita buka. Kita berpegang kepada original lagi ya. Kejadian itu berarti di kitab Kejadian, ketika kitab Kejadian berarti menggunakan bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Kejadian berapa Bunda? Ya makanya kan saya nanya ini karena kan saya bukan apologet ya. Saya cuma dengar-dengar Nah, aja. itu Bunda hanya menerima informasi yang simpang siur. Al-Quran itu hanya menyampaikan sesuatu yang hak kok. Ya Bukan tapi kalau karangan manusia yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam Al-Quran itu yang dia dapat dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh untuk menyampaikan wahyu itu atas apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Karena tidak adanya kontribusi ketika disebutkan siapa nama Hawa dan nama istrinya Adam, Allah tak beritahu di dalam Al-Quran siapa nama Adam, sama siapa nama istri Adam. Cuman ada teman-teman kita di keluar-keluar nama istri Adam Hawa, tahu dari mana? itu nyontek berarti dong kalau teman-teman Islam bilang Hawa, soal Hawa gitu loh. Berarti kan tuh nyontek. Hawa Karena itu Islam juga Bunda, tahu Hawa loh. Bunda, Hawa itu bahasa Arab. Iya. Hawa itu bahasa Arab. Iya, Bagaimana bahasa Arab bisa muncul di dalam kitab Bunda yang berbahasa Ibrani? Nah terus kalau misalnya sekarang gini saya tanya, tadi kan Anda bilang Muhammad diwahyukan Allah. Kok tidak ditulis kapan persisnya dan kapan Allah itu berbicara langsung ke Muhammad? Nggak ada itu. Saya tanya-tanya setiap koma nggak pernah ada. Tidak ada catatan yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu berbicara langsung kepada Nabi. Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Akan tetapi Jibril yang menyampaikan wahyu ini mendapatkan legitimasi dari Allah, legalitas dari Allah. Di mana dikatakan Allah, Jibril ini adalah yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada legalitas Jibril gitu. Kalau saksi waktu Muhammad, kalau saksi waktu Muhammad jadi nabi ada? Jika Bunda meminta saksi dari golongan manusia, kami katakan tidak ada. Dan kami tak malu mengatakan tidak ada. Karena apa? Seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun ketika menerima wahyu tidak ada saksinya. Artinya ya gini loh.
saksinya di dalam kitab Keluaran ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai mendapatkan 10 perintah Torah, 10 perintah Tuhan, nggak ada juga saksinya. Kenapa ibunda percaya kalau Musa itu nabi? Oh ada. Kan waktu Musa menuntun Israel keluar dari Mesir, Allah turun langsung. Siang jadi tiang awan, malam jadi tiang api. Itu udah bukti bahwa dia nabi. Tertulis? Itu di Kejadian. Ayo Islam baca Kejadian. Ada saksi yang menyaksikannya. Di mana bunda tertulis? Anda kan gini loh teman-teman Islam ya, Anda selalu menuntut original text. Sementara Quran sendiri nggak ada yang originalnya mana. Sampai detik ini diminta original yang asli itu, Quran yang asli itu yang turun gedebuk dari langit itu nggak ada. Mana? Salah lagi bunda. Loh, Salah katanya lagi Islam bunda. itu Al-Quran itu disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu tidak dalam bentuk buku gudubuk, tidak, tetapi melalui metode talaki. Ya, Talaki nulis itu siapa? apa, Bu? Metode talaki itu membacakan bertatap muka. Yang nulis siapa? Apa? Dulu Bunda, Yang Bunda nulis kan ya? belum selesai penjabaran, penjelasan Iya, Bang Bunda. Faruk belum selesai. Dari tadi 4 kali pertanyaan saya dengar dan belum selesai pemaparan Bang Faruk sudah diajukan pertanyaan baru. Ada 4 pertanyaan yang harus diluruskan. Pertanyaannya itu pun harus diluruskan karena pertanyaan itu berdasarkan ketidaktahuan. Kalau Bunda di sini ingin mendapat ilmu tentang Islam, biarkan Bang Faruk jelaskan dulu. Dengarkan Oke, ya, beliau. lanjut. Nah, jangan dipotong dulu sebelum saya. Ini enggak. Bang Faruk bilang begini. Ini contoh. Itu metodenya talaki, Bunda. Anda tetap tanya yang nulis siapa? Loh, metode talaki loh yang dijelaskan. Anda sudah Talaki tahu belum metode? Nah, makanya dengarkan dulu Abangku Faruk ini menjelaskan ilmu Islam, Talaki apa? Mbak. Saya nggak ngerti. Makanya Bunda, gimana Bunda mengerti kalau Bunda belum dijelaskan? Pelan-pelan ya, dengarkan semua statement Bang Faruk dulu. Kalau nanti masih belum paham tentang penjelasannya, tekankan lagi pertanyaan yang dijelaskan. Nanti Bang Faruk akan konfirmasi kok Bunda paham atau tidak. Nanti kalau sudah mengerti satu penjelasan, baru pindah ke pertanyaan selanjutnya. Baru itu namanya diskusi ilmiah. Baru Bunda kami nilai mencari ilmu bukan untuk berpolemik. Karena kalau Bunda berpolemik, saya maju. Aduh, saya sih nggak berpolemik, saya nggak Nah. suka yang kayak gitu. Saya cuma mau gini Bagus, aja lah. alhamdulillah. Jujur ngomong ya. Lanjut. Ini saya jujur ngomong. Kalian itu kan Kalian itu kan cenderung bahas tentang Kristen. Maksudnya bahas. Sementara kalau saya lihat nih Komal-Komal, saya juga ngobrol di hari-hari dalam kehidupan saya. Sebetulnya banyak umat Islam yang belum mengerti juga tentang keislamannya gitu loh. Maksudnya kenapa nggak kalian berdakwah, bersiar gitu loh, daripada membanding-bandingkan ajaran? Karena saya harus jujur ya di sini. Saya lihat Komal-Komal Kristen sama Islam itu bedanya jauh banget gitu loh. Contoh, ketika Kristen ditanya, Kristen jawab buka-buka ayat, Oke, itu bukan masalah kita, itu bukan masalah kita, itu urusan penilaian Anda. Kami nggak ada urusan dengan itu, urusan kami. Kalau Anda bilang kalian harus menjelaskan Islam, banyak umat Islam yang belum tahu, itu urusan kami. Karena kami juga punya ustadz, ada ahli fikih, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Ustadz itu sudah ada. Kami memang apologet. Jadi kami kalau Anda tanya kenapa kami membahas tentang komparasi Islam dan Kristen, ya karena emang itu kapasitas kami, kredibilitas kami. Bang Faruk apa kredibilitasnya? Sebagai mantan Kristen, dia berhak memberikan ilmu pengetahuan, ilmu yang dia dapatkan by experience loh. Dan bahkan itu lebih tinggi daripada sisi akademik. Kalau saya apa? Akademik. Saya akademisi. Nah, kami kalau Anda bicara tentang menurut penilaian Anda Komal Kristen lebih mulia, itu nggak ada urusan sama kami. Itu penilaian Anda dan penilaian Anda belum tentu benar loh ya. Kalau kita uji nanti, saya punya banyak data di mana umat Kristen itu bahkan lebih keji daripada rum Islam. Tapi saya nggak mau mempermasalahkan itu dengan Anda. Karena itu debat kusir, itu penilaian, itu tentang rasa. Nggak mungkin Anda akan membela Islam, Anda Kristen. Nggak mungkin saya bela Kristen, saya Islam kok. Jadi nggak penting. Yang penting adalah pertanyaan Anda, yang muatannya itu ketika pertanyaan Anda itu ditanyakan kepada kami menggali ilmu kami untuk kami sampaikan. Biarkan Bang Faruk mengeluarkan seluruh ilmunya dari hasil pertanyaan Anda. Tapi dengarkan saudara saya ngomong dulu. Jangan potong-potong. Lanjut. Silakan. Bang Faruk izin saya mau sholat dulu. Habis itu saya membuka materi. Ada 2 materi yang mau saya sampaikan. Mau Mama Loren nama beliau. Mau Mama Loren ada di sini atau tidak, saya punya hak dan tanggung jawab untuk menjelaskan materi nama Hawa. Statementnya adalah nama Hawa tidak ada dalam Bible. Ya, itu saya bertanggung jawab. Saya punya data bukti. Yang kedua adalah bahwa Yesus sebagai seorang rasul tidak punya saksi pengangkatannya sebagai rasul. Saya bertanggung jawab itu.
Ya, dua materi ini akan saya paparkan secara komprehensif. Maksudnya saya mengambil banyak literasi dan saya akan mengkomparasinya Islam dan Kristen. Itu hak saya sebagai akademisi. Uni Tapi Rifan, nanti, sorry saya potong. Sebelum turun kalau nanti. gitu, takutnya Ya. saya juga nggak keburu Anda balik. Saya udah nggak ada karena saya lagi liburan posisinya. Ya, Saya silakan. cuma mau tanya, bagaimana dengan syahadat yang berkata aku bersaksi gitu loh. Sementara Pertanyaan Anda baru ya. Ya, Pertanyaan sementara baru Anda, ya. Oke. sementara Anda tidak hidup di situ, tidak menyaksikan hal itu. Kok ada pemahamannya apa? Kenapa mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Nah, itu kenapa dikatakan bersaksi? Karena Anda kan bicara saksi itu secara bahasa itu kan saksi itu harusnya menyaksikan atau merasakan gitu loh. Merasakan dalam arti sentuhan langsung di dalam momentum gitu loh. Itu yang saya pahami. Nah, nanti Anda jelaskan itu aja juga sekalian ya. Ini saya sebelum Anda turun, saya mau titip pertanyaan Anda ke Anda sih soal itu. Ya itu aja sih. Ya, oke. Lanjut, lanjut. Sini langsung saya jawab singkat padat aja karena saya mau sholat zuhur ya. Pertama, saksi itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki jutaan kosakata, bahasa Indonesia cuma ribuan kosakata. Maka tidak semua bahasa Arab mampu di-cover oleh bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih dulu daripada bahasa Indonesia. Maka ketika kita mencari pemaknaan atau mentafsir sebuah diksi dari bahasa Arab tidak mengikuti bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus mengikuti bahasa Arab. Itu secara linguistik. Yang kedua, siapa bilang saksi itu harus hanya orang melihat? Anda pernah datang ke pengadilan nggak? Mendengar pernah ada saksi ahli nggak? Pernah mendengar istilah saksi ahli? Saksi ahli iya ada. Nah, saksi ahli itu diantaranya para dokter visum, ya, para orang yang bisa membaca mimik gestur, ahli psikologi. Apakah ketika mereka bersaksi mengatakan seorang tersangka kejahatan itu mereka langsung melihat kejadiannya? Tidak. Ya, tapi kalau kayak Maka begitu mereka, pendalamannya bentar, jangan dipotong dulu. Saya Oke. belum selesai. Saya Ya. mengkonfirmasi kepahaman Anda tentang diksi kata saksi. Anda salah kaprah. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kita menggunakan ada istilah saksi ahli. Apa saksi ahli? Mereka yang bersaksi dengan keilmuannya. Apa maksudnya? Mereka menyatakan sikap bahwa betul si orang ini tersangka setelah dipelajari. Maka kami umat Islam, kenapa kami bersaksi? Karena kami dengan keilmuan menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah. Dari mana kami melihatnya? Bukan lihat Tuhan, tapi melihat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Dengan melihat bagaimana alam dunia ini, maka kami bersaksi bahwa Allah adalah satunya Tuhan. Dengan ilmu, bukan dengan mata. Ingat, jangan dipotong, jangan dipotong dulu, dipotong dulu. Kan belum selesai. Saya mau sholat zuhur loh. Dengar, Anda berhadapan ini, abang saya ini berilmu loh, Bang Faruk ini, biarkan Anda dapat ilmu dari beliau. Nah, lalu dan lucunya seharusnya Anda jangan bertanya tentang saksi ke Islam saja. Yang lucunya ini loh, ya, nih, yang lucunya ini nih. Ingat ya, kata saksi itu adalah terjemahan dari kata syahadat. Yang nih. Definisi syahadat itu yang harus Anda pahami. Definisi syahadat itu jangan dipersempit dengan kata saksi yang dipahami dalam perspektif bahasa Indonesia loh. Karena syahadat itu bahasa Arab. Maka syahadat itu artinya apa? Beriman dalam Islam artinya apa? Artinya adalah ketika diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan ditunjukkan dengan perbuatan. Bukan melihat, bukan. Nah, dan lucunya istilah saksi ini harusnya Anda tanya nih. Anda kan bukan scholar. Anda bukan scholar ya. Nah, Anda perhatikan ini. Bahkan scholar Kristen sendiri paham makna saksi. Coba Anda lihat ini. Ini menggunakan apa nih? Syahadat Nikea loh. Syahadat ini bahasa Arab ini. Kesaksian Nikea. Apa kesaksian di Konsili Nikea Konstantinopel? Apa? Aku percaya akan satu Allah. Apakah sudah ada satu orang Kristen, setengah orang Kristen yang bisa membuktikan pernah melihat Allah? Kalau nggak pernah lihat, ngapain pakai kata syahadat? Artinya para penggagas, orang-orang Kristen yang berilmu daripada Anda, Mama, itu tahu bahwa makna syahadat ini bukan melihat pakai mata kepala. Karena kalau melihat pakai mata kepala, ini PA ini yang pakai kata syahadat Nikea ini. Ya, tapi kan itu kata-katanya aku Gitu. percaya, Uni Rifa, bukan aku bersaksi. Aku Ini percaya. kan katanya sama loh, mana di sini? Syahadat ya. Kami juga begitu kok, aku percaya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa hanya satu Allah Tuhan. Nggak ada di situ bahwa aku bersaksi melihat Allah. Nggak ada. Sama, aku percaya akan Ya, satu itu. Allah. Sama. Gini, Ini pakai sebentar, kata, Uni bentar Rifa. dulu. Saya tidak berhak membuat Anda paham. Kepahaman itu hadiah loh. Saya sudah tunjukkan. Di sini kata yang dipakai syahadat. Apa ada satu Kristen yang melihat Allah Bapa?
Ketika kalian sendiri tidak pernah melihat Allah Bapa lalu menggunakan kata syahadat, artinya hipokrit ini. Itu aja, clear. Jadi saya tidak berhak membuat Anda paham. Kepahaman hadiah dari Allah. Tugas saya menyampaikan data. Syahadat dalam Islam itu maknanya bukan melihat. Bahkan saya sudah tunjukkan dalam bahasa Indonesia juga. Saksi ahli itu bukan melihat terjadinya kejahatan loh. Tapi memberikan kesaksian di depan umum, di depan mahkamah hukum bahwa orang ini terbukti bersalah karena ada ilmu yang diterapkan. Ya, begitu. Ya, selesai. Anda mau paham, Anda mau tidak paham, itu bukan urusan saya. Karena saya tidak berdosa di hadapan Allah ketika Anda tidak paham. Tugas saya hanya menyampaikan. Bang Faruk lanjut, saya mau sholat. Ya, Kak Mama silahkan bertanya 1001 pertanyaan kepada umat Islam. Tapi dengan catatan, kalau Anda mau membantah jawaban kami, bawa antitesis. Ya, bawa antitesis itu maksudnya apa? Bawa data, bantah dengan data. Kalau Anda membantah dengan ketidakpahaman Anda, nggak ada urusan sama kami. Anda paham nggak paham itu nggak ada urusan sama kami. Kami tidak ada bertugas mengislamkan, membuat Anda paham. Tugas kami menyampaikan. Oke, silakan Bang Faruk dilanjut. Ya. Siap. Saya mau sholat zuhur dulu. Ya, oke. Assalamualaikum. Saya tanggapi sedikit ya tadi dari Udi Rifa gitu loh. Tadi berarti kan artinya ketika bersyahadat, bersaksi berdasarkan tadi penjelasan Uni Rifa, artinya seseorang yang berkata aku bersaksi itu kan harus ahli. Nah, ketika bicara aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti kan seorang itu harus setidaknya mengerti tentang sebuah kenabian gitu loh. Apa sih kenabian itu? Apa sih nabi itu? Setidaknya kan dia harus mengerti itu gitu loh. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan ke situ? Menurut logis saya, ketika orang yang tiba-tiba mendapat hidayah, bicara begini, bicara ekstrimnya ya. Ada orang berjalan tiba-tiba Anda ceritakan tentang Islam, dia tidak punya kepercayaan apapun, atau dia merasa oke, saya masuk Islam deh, lalu dia mengucapkan syahadat, aku bersaksi. Artinya kan itu harus dia mengerti dulu tentang apa itu nabi atau kenabian gitu loh. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kan kalau di situ kan konteksnya dikatakan aku percaya gitu loh. Walaupun itu tadi dibilang syahadat nikah, tapi kan tetap artinya itu aku percaya gitu loh. Bukan aku bersaksi gitu loh. Nah, itu yang menurut saya. Dari mana Ibu bisa percaya? Kan Ibu tidak melihat. Loh, kan ya kalau firman Tuhan kan ditulis berbahagialah mereka yang tidak melihat namun firman percaya. Tuhan? Siapa yang dikatakan firman Tuhan yang mana, Bu? Firman ya, Tuhan ya yang kitab mana? itu ada kalau firman Tuhan sendiri kan yang dalam pemahaman iman Kristen ya, firman itu ya Yesus itu sendiri, tapi firman itu kan artinya kata-kata Tuhan yang keluar dari apa semua yang ada dalam Bible itu firman Tuhan? Semua yang dalam Bible itu kalau secara letterless tidak semua firman Tuhan, artinya selesai sudah Bang Baruk ya. Artinya dia dari sendiri saya yang mengakui ya, Iwan Bila ya. Saya sebagai awam. Baik. Saya sebagai awam dengan ya sudah Bu, selesai Bu, nggak usah dijelaskan. Oh ya udah nggak apa-apa sudah paham itu. poinnya. Sudah paham. Ini kan nanya saya jawab. Menurut saya Alhamdulillah, Iwan Bila dia sudah mengakui ternyata Bible itu tidak semua firman Tuhan. Enggak, tidak semua firman Tuhan, tapi di situ adalah murni firman Tuhan. Nah, gitu loh. Itu jadi harus dipanjangkan dulu. Tidak semua firman Tuhan. Tidak semua firman Tuhan karena ada Tuhan. Ya karena ada runutan kejadian, Pak. Gitu loh. Ada runutan kejadian soal apa peperangan, soal kelahiran, itu ada runutan kerangkaian sejarah. Nggak percaya nggak yang dikatakan sama dia tadi, tidak semua firman Tuhan. Tapi murni firman Tuhan. Iya, betul. Ini bahasa apa, Bu? Bahasa apa yang dipakai sama Ibu ini? Murni firman Tuhan artinya apa? Semua yang dicatat itu bukan katanya, Pak. Gitu loh. Ya, bukan katanya. Contoh kayak apakah semua dalam Bible firman Tuhan? Semua semua Bible dalam gini Tuhan, sekarang. Gini, tidak semua firman Tuhan karena ada catatan-catatan sejarah kronologis. Tidak semua firman Tuhan. Tidak semua firman Tuhan karena itu ada kronologis, Pak. Ya, tapi murni firman Tuhan. Alkitab itu murni firman Tuhan. Itu pertanyaannya. Gitu loh. Itu jawabannya. Gimana sih ini? Loh, gini tidak semua firman Tuhan tapi murni firman Tuhan. Pak Dito, Kang Dito kan di sini seorang akademis. Mengerti nggak bahasa Indonesianya? Kalau nggak Pak Glenn, mengerti nggak? Arti murni itu apa sih? Kalau murni itu kan artinya yang original, otentik, yang Allah ucapkan, yang Allah ucapkan. Gitu murni bukan original. Dari mana murni itu original?
Ya artinya gini loh, murni itu kan tidak ada gini loh Pak. Artinya gini, jangan artinya. Kayak saya ini saya ngomong langsung gini loh Pak. Saya ngomong langsung saat ini walaupun bentuknya di Komal ya di sini. Tapi ini kan saya langsung, artinya ini murni saya yang ngomong, bukan perwakilan, bukan diwakili gitu loh Pak. Ya kan ini murni saya yang ngomong ya. Saya yang ngomong, ini pribadi saya yang ngomong melalui akun ini. Artinya apapun itu, tapi ini saya Pak, bukan diwakilkan. Itu arti murni. Sama Bapak minum murni es jeruk itu kan nggak ada campuran artinya gitu loh ya kan gitu loh. Murni ya tidak ada campuran kan ya. Murni itu tidak ada campuran betul ya. Tidak gini tidak semua betul, itu tidak ada campuran. Gini Bapak minum es jeruk, Bapak tanya itu semuanya jeruk, bukan Pak, tapi ini murni jeruk. Nah itu kan sama saja gitu loh. Alkitab itu semua firman Tuhan. Bagaimana tidak murni itu ada campurannya Bu? Sejak kapan? Sejak kapan yang murni itu ada campurannya? Saya tanya sama Ibu. Ya makanya justru itu kan saya kita bilang. Ngomong bahasa Bu, ini kita ngomong kaidah bahasa Bu. Sejak kapan yang artinya murni itu ada campuran? Coba. Nah kan saya bilang Pak, itu kan Bapak minum air jeruk. Bapak tanya kan, itu jeruk semua. Ya kan? Kalau udah dikasih es batunya, ya kan? Pasti jawabannya apa? Tidak semua kan udah ada es batu. Artinya begitu. Ya Bu Mama Loren. Kabur. Aduh, aku baru mau ngomong. Jadi teman-teman salah itu dia. Ada yang salah. Ada yang lain. Setidaknya jadi edukasi buat kita di sini teman-teman di bawah kan. Oke, kita lanjut karena udah digedein ya. Jadi untuk sisi edukasinya, kalau dikatakan katanya Bible itu murni, bagaimana membaca Lukas 1 sampai Lukas 4. Lukas pasal 1, nomor 1 sampai 4. Dia mengaku di situ, apa katanya? Yang mulia Theophilus, aku melakukan penyelidikan dan kemudian memutuskan membukukannya. Bagaimana otak kita untuk menganalisa, kemudian beropini ini murni, ya murni bahwa kita penyelidikan kemudian dibukukan. Begitu Mama Loren. Aduh, kayaknya dia kenal saya ini langsung aja. Saya lanjut dulu nih. Bang Faru, disapa tamu dulu Bang Faru. Ya. Bang Jo nih, disapa dulu, tanya agama apa? Bentar. Ya tadi itu Mama Loren itu si Aisyah itu. Aisyah si penghujat itu. Yang biasa nongkrong di Komando siapa? Di CP. Aisyah si penghujat. Dia itu. Oh iya kan? Pak Faruk ya. Sama kan suaranya kan Bang Dewa kan? Betul. Ya. Memang itu manusia laknat itu Pak Glenn. Iya, itu dia itu. Makanya tadi Bang Faruk coba sabar, ya, ulur biar dia keluar sifat aslinya, mau dikeluarkan tidak juga dikeluarkannya. Gitu. Materi yang ditarik di bawah dia kan itu saja. Ya Isa ini. Oke, Bang John, mau gabung Bang John. Bang John. Iya, selamat siang Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal aja untuk semua apologet muslim ya. Saya Islam Bang Faruk ya. Ya siap. Ya itu tadi Mama Lauren itu pagi tadi di Komal Bom dia. Di sana dia itu. Aisyah. Iya. Dan menghujat di sana kan, Bang kan? Ya, itulah dia menghujat Bang Zuma, Bang Dewa, Bang Faruk itu pembahasan mereka tadi itu. Ya, Unirifa juga menjadi materi mereka tadi. Iya. Makanya tadi Bang, teman-teman, aku sudah harap datang Sinora. Kalau Sinora tadi datang, masih begini sama dia. Layak itu simpulan itu. Hancurlah dia sama Bunda Nora itu tadi kalau ada Bunda Nora. Iya, berdigas langsung dia Bunda Nora. Juga itu. Iya. Ya, salam kenal aja untuk Bang Mahadewa ya. Ya, salam Kang Dito. Ya, saya sering ini kalau tak ada kegiatan saya naik ini di Komal-Komal semualah api ini ya.
Saya suka sekali mengikuti semua api, saya ikuti. Baik, siap. Ini Dewa mau menambahkan ini ya. Ini sedikit aja pengetahuan mengenai soal firman Tuhan. Bagaimana dikatakan firman Jadi Pak Faruk Tuhan? orangnya. Mengenai soal firman Tuhan. Silakan Bang Dewa, silakan. Baik, sedikit aja dari Dewa. Bagaimana dikatakan sebagai firman Tuhan, sementara isinya seperti karangan anak SD. Kita tentu mengalami yang namanya sekolah SD ya. Ketika yang namanya kita sekolah SD, tentu ada pelajaran yang namanya mengarang. Ingat nggak pertama kali ketika kita menulis mengarang itu apa? Mengarang cerita. Ketika seorang guru menyuruh kepada muridnya untuk pelajaran mengarang. Kira-kira bunyi ayat pertamanya itu apa tuh? Bunyi kata-kata pertamanya apa ketika mengarang itu? Ada yang tahu nggak? Ayat pertama apa? Kata-kata pertama ketika mengarang waktu SD. Dahulu kala. Nah, dahulu kala pada suatu hari, betul ya Pak Gen ya? Dan itu persis di dalam kitab mereka. Di dalam Ayub 1 nomor 6, pada suatu hari. Di dalam Lukas 20 nomor 1, pada suatu hari. Di dalam Lukas 8 nomor 22, pada suatu hari. Yesus naik ke perahu bersama murid-muridnya. Ini kayak karangan anak SD dulu loh ini. Silakan dicek kalau tidak percaya ya. Kisah Para Rasul 3 nomor 1, pada suatu hari. 1 Samuel 14 nomor 1, pada suatu hari. Matius 12 nomor 1, pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Ini persis karangan anak SD ini. Persis ini. Silakan cek kalau tidak percaya ayatnya. Jadi apakah masih pantas ini dikatakan sebagai firman Tuhan? Bukan. Ini bukan firman Tuhan. Tadi Kang Dito pun sudah menjelaskan itu adalah hasil penyelidikan. Dan ini pun Dewa berani menafsirkan persis karangan anak SD ini. Ya, saya sudah boleh masuk ini. Tafadhol Ustazah. jangan Pak Ustazah. Unrifa Bang Kang Dito. Saya mahasiswi. Ini ya saya ngobrol sama siapa nih, Bang Esadaik. Yang barusan bicara itu Bang Esada ya? Ya, benar nggak? Yang barusan bicara. Siapa Jiwa Baru ya? Oh, Jiwa Baru. Ya. Bang Jiwa Baru, salam kenal ya. Udah pernah diskusi sama saya Bang Jiwa Baru? Kayaknya belum pernah. Ini awam aja. Oke, pertama salam kenal dulu, my brother CNKRI berbeda keyakinan. Selamat datang di Komal Diskusi Lintas Agama. Ini adalah tempat kita berdiskusi, memberikan ide dan gagasan, berusaha sama-sama menginfluence, saling mempengaruhi dengan ide dan gagasan. Betul. Saya adalah orang yang berusaha ketika diskusi itu berusaha akademik. Salah satu ciri-ciri akademiknya sebuah diskusi adalah dengan menggunakan data-data. Baik data tersebut data yang harus dikritisi maupun data-data yang memang sudah valid. Nah, dan saya tahu bahwa Abang Jiwa Baru ini seorang Kristen, tentu percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri berdasarkan ayat-ayat yang dibawakan tadi. Betul ya? Ya, bagi abang. Dan saya tahu itu karena Anda Kristen dan Anda diizinkan untuk memahami seperti itu karena cara memahami sesuatu itu adalah hak. Itu urusan Anda, your personal business. Tapi kemudian saya ingin menunjukkan kepada dunia, kepada publik 1,0K yang nonton ini, bahwa apakah abangku ini konsisten dengan statementnya sendiri. Sebagai bentuk bahwa secara naluri, benarkah abang menerima bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri? Maka izinkan saya membuktikan kepada Abang Jiwa Baru dan seluruh yang nonton, bahwa abang ini apakah orang yang konsisten dengan ucapannya. Kenapa saya harus menunjukkan itu? Karena saya memiliki ide dan gagasan bahwa Yesus itu kalau dikatakan Allah itu sendiri, maka konsekuensi logiknya sangat-sangat luar biasa berbahaya buat iman Kristen sendiri.
Pertama, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah atau Bapa itu bukan Tritunggal, bukan dari denominasi Tritunggal. Tapi sekte bidat bernama Oneness Sabellian Jesus Only. Karena Tritunggal, sejauh pengetahuan saya, itu adalah ideologi yang memahami Tuhan itu 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Entah satu apanya itu masih diperdebatkan sampai detik ini. Kata yang tepat untuk mewakili kata satu ini. Kalau hakikat sebenarnya gagal. Substansi juga gagal. Esensi juga gagal. Tapi ya terserahlah satu apa. Nah, kalau Anda bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa atau Allah, karena memang Yesus sebagai Theos tidak disebutkan, tapi Kurios iya ada. Maka Anda itu berpotensi memiliki ide dan gagasan sekte sesat dalam Tritunggal, yaitu Oneness. Nah, silakan Anda tanggapi ini dulu. Kalau Anda jujur, saya suka nih. Banyak yang jujur Oneness kok. Si yang udah meninggal, si John Peter, si Mikana, Pak Joshua Teu, Pak siapa satu lagi namanya tuh? Siapa sih namanya tuh? Henry Tan gitu. Itu terang-terangan. Iya, mereka tidak percaya dengan Tritunggal. Silakan dulu. Biar saya tahu nih, saya bicara dengan orang yang punya skema teologi seperti apa. Silakan, brother. Ya, maaf Takutnya ya Anda kalau tidak saya paham dengan ideologi seperti itu. Anda tidak ngerti dengan ilmu. Itu ilmu soalnya. yang menurut saya itu untuk pandangan-pandangan kayak gitu ya, Oneness itu kan dari apa? Dari tata cara ibadah aja, sakramen baptisan, sakramen itu mereka sudah nggak pakai Allah sama Roh Kudus. Berarti Mereka Anda nggak berarti pada Anda tidak mau dikatakan Oneness berarti. oh jelaslah. Mereka Oke. sudah nggak mengakui Oke. kealahan itu sebagai sebuah Ya. kesatuan kan. Anda ngerti nggak yang disebut pemahaman Oneness itu? Anda paham nggak? Kalau Anda nggak belum begitu paham, saya kasih data aja. Saya tahu mereka itu cuma hanya Yesus toh aja, itu yang mereka fokuskan aja, bahwa seakan-akan Allah itu tidak berkuasa di dunia, Roh Kudus tidak ada, Yesus itu toh kalau kisah. Dan artinya ya dalam pelaksanaan peribadatan mereka sudah nggak ada sebutan-sebutan Roh Kudus ya Allah Bapa lagi, itu kan sudah penyesatan terbesar bagi kita. Cuman sih. itukah Artinya, pengetahuan Anda, brother, tentang Oneness? banyak Ada sekali lagi ya yang Anda kita. ketahui? Kalau mau baca sejarah sih, aduh sudahlah, kita panjang Enggak. sekali. Saya kan ini, brother. Saya Kita ini kalau orang Kristen ya. Kita ini sebentar, memahami brother. tentang Tuhan itu nggak terlalu kayak teologi. Brother, sekali. brother. Bentar Kalau dulu, banyak teologis itu ilmu, brother. Bentar dulu, jangan lari dulu. Nggak semua orang akan paham gitu loh. Untuk Enggak, selama itu bukan terlalu urusan sulit saya. berbelit. Itu bukan urusan saya itu. Itu urusan Anda, bukan Kalau urusan kita saya. Orang paham atau enggak? Fokus, brother. Kita hanya Jangan percaya lari dulu. Fokus dulu, brother. Fokus dulu. Oke. Kita kan diskusi nih. Mau orang paham atau enggak itu bukan urusan saya. Itu bukan hak saya. Nggak mau terlalu jauh ke Oneness. Karena Oneness kan menurut saya. Enggak, saya kan ya bilang sudah, dari awal enggak. kan sudah menunjukkan. Saya mau menunjukkan Anda tuh konsisten atau tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus Ya. adalah Bapa atau Allah, Anda punya Nah, ya, konsekuensi di situ ya, logik Nak. secara. Itulah. Kalau mau ke Oneness kan itu kayak menurut saya sudah bidat. Jadi sudahlah. Iya, tapi masalahnya, brother ya, menurut Kristen Tritunggal Oneness bidat, menurut Oneness Tritunggal bidat. Nggak ada yang mau mengaku bahwa dia bidat. Ya namanya maling nggak mau ngaku lah. Saya hanya menunjukkan. Gantian lah. Dari tadi kan saya cuma konfirmasi nih. Anda paham apa tentang Oneness? Ternyata Anda tidak sedalam itu pemahamannya tentang Oneness. Oneness itu bukan hanya meniadakan Roh Kudus atau apa, bukan. Ada istilah namanya modalisme. Oneness modalisme, ada namanya monarki modalisme. Apa yang disebut dengan monarki modalisme? Sebenarnya ini perkembangan dari pemikiran, konsepsi sebenarnya ini. Nih, saya tunjukkan, saya pakai data. Ini namanya saya berusaha akademik. Artinya saya bicara bukan karena saya sok tahu, bukan karena saya tahu. Tahu dari mana? Dari encyclopedia.com. Nah, ini data saya. Ya, silakan kalau Anda keberatan dengan data ini dibawa antitesis bahwa ini encyclopedia.com ini adalah salah satu situs yang tidak layak dipercaya. Bahwa alasannya. Mari kita bahas nih. Apa yang disebut dengan modalisme? Modalisme juga Sabellianisme atau patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan yang berlebihan terhadap kesatuan monarki ya Tuhan, dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Jadi orang Oneness ini percaya Tritunggal loh. Bukan Anda bilang nggak percaya Putra Roh Kudus loh.
Salah. Justru dia ngeklaim dia Tritunggal. Tapi dia yang Tritunggal yang apa? Model Tuhan. Lagi hanya Yesus saja toh gitu kan. Enggak, kan saya tunjukin barusan. Masa Anda mau ini saya pakai data loh. Bahasanya mereka seperti aduh, ini kalau kayak gini nih sulit nih. Anda nggak bawa data, saya bawa data. Kalau Anda tidak sepakat dengan data ini, bawa bantahannya, kan begitu. Saya udah tunjukkan bahwa Oneness itu bukan hanya tidak mengakui Roh Kudus, bukan hanya itu, ada namanya monarki modalisme. Dia percaya Tritunggal, tapi yang Tritunggal itu apa? Bukan personal, bukan pribadi Tuhan yang tiga, tapi model Tuhan. Contoh, Allah Bapa Yesus, Roh Kudus Yesus, tapi mereka bisa berubah menjadi apa yang mereka mau karena mereka Tuhan yang berkuasa. Itu namanya monarki modalisme, dan itu termasuk sesat dalam sekte Tritunggal. Karena Tritunggal itu memahami tiga pribadi itu tiga pribadi yang berbeda. Father is, makanya Anda pelajari itu perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit is not Father. Itu data. Siapa pencetusnya saya nggak tahu. Nah, artinya ya Anda sadar nggak sadar, terima nggak terima, saya tunjukkan data bahwa ada indikator bahwa Anda ini seorang Oneness yang tidak mengakui keonesannya. Banyak. Dulu Mikanan juga nggak mengakui keonesannya. Ujung-ujungnya akhirnya setelah dia dikatakan sesat sama orang Tritunggal, akhirnya dia bangga dengan keonesannya. Itu kan saya bilang menguji konsistenan seseorang. Jadi ciri-ciri ketidakbenaran itu tidak konsisten. Karena kebenaran sendiri artinya adalah coherence. Kemudian tidak sesuai dengan pembuktian. Yang ketiga tidak bisa dibuktikan. Nah, itu bisa tuh disebut dengan tidak benar. Tidak bisa bisa dikatakan tidak benar. Maka ketika Anda mengaku bahwa Tritunggal ini segala macam, ya Anda tidak benar di sini secara akademik. Karena Anda adalah orang sekte sesat menurut umat Tritunggal mayoritas. Nah, itu. Tapi apakah Anda ini berhak mengimani konsep si agama Kristen Oneness atau monarki modalisme? Berhak. Cuman kita akan mengupas tuntas lagi nih, apa konsekuensi logik kalau Anda memiliki paham seperti ini. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Theos, pertama literasinya apa? Jangan Bapa dan aku satu. Anda kalau lihat ya, satu menurut Paulus ya, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Elohim, dengan Theos. Nah, ini kita lihat nih. Menjadi satu dengan Bapa. Ya. Sebenarnya teori itu banyak, pikiran-pikiran manusia itu menyesatkan sebenarnya. Logika manusia ini Anda aja Kristen karena pemikiran manusia loh. Kok Anda bilang begitu? Manusia itu semua kalau sudah bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab, yang kita percaya semua itu pasti penyesatan. Anda, saya bisa tunjukkan Anda bertentangan dengan ayat Anda loh. Firman Tuhan gitu, nggak bisa. Iya, justru Anda bertentangan. Saya punya data Anda bertentangan. Kalau Anda bilang Yesus itu adalah Elohim atau Allah, nggak ada datanya. Hah? Dia menyatu dengan Allah kan? Iya, menyatu itu maknanya kan menurut Anda satu. Ya udah, sekarang saya tanya. Menurut Anda satu Yesus dengan Bapa itu satu apa? Apakah yang makan ikan goreng yang mati di tiang salib adalah Bapa? Ya contohnya seperti kita kan punya jiwa, tubuh dan roh kan. Berarti Bapak juga begitu, punya jiwa, tubuh dan roh. Bedanya kita dengan Allah itu ya kita cuma ciptaan, sementara dia adalah Allah satu-satunya. Iya, tapi dia punya tubuh, jiwa dan roh. Ya, pribadi. Ya, berarti Tuhan Anda dari awal sudah manusia berarti. Oh tidak. Loh, ada tubuh, ada jiwa dan roh. Berarti punya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Berarti ya, manusia kan begitu, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya sudah, berarti Bapak itu punya tubuh, punya kelamin, punya gender. Tubuhnya itu jadi berbentuk manusia. Tubuhnya nanti ada setelah dia. Iya. Tapi berarti dia Oh gitu, berarti Tuhan Anda ini tadinya roh, tidak punya tubuh. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia meniru ciptaannya gitu. Maksudnya setelah dia datang ke dunia, baru tubuhnya jelas melalui Yesus Kristus kan. Sebelumnya kan dia nggak punya tubuh Yesus kan, tidak punya tubuh daging kan sebelumnya. Ya, nah maka dia meniru, dia mencontoh ciptaannya sendiri. Pertama dia ciptakan manusia dengan tubuh daging, akhirnya dia contoh tuh ciptaannya. Kalau manusia diciptakan pertama kali, marilah kita menjadikan manusia serupa. Oh berarti dia sudah manusia dari awal, sudah punya tubuh manusia dari awal. Waktu itu dia mengatakan marilah kita, berarti ada zaman. Iya, berarti dia sudah punya tubuh kan waktu itu. Sudah ada tubuh kedagingan Tuhan kan?
Nanti bentuknya baru kelihatan setelah dia jadi manusia kan? Iya, berarti belum. Waktu itu dia sudah ada tubuh belum? Waktu dia bicara, marilah kita. Iya, Belum. belum. Kapan dia Ya. pertama sekali punya tubuh? Ya, waktu dia dilahirkan Maria kan? Ya berarti lebih dulu Adam punya tubuh dibanding Tuhan Anda. Berarti dia nyontek ciptaannya sendiri kan, meniru ciptaannya sendiri. Iya, untuk apa sih dia datang? Iya, berarti saya tidak salah ya bahwa saya katakan Tuhannya Anda. Datang ke dunia dulu kan? Iya, saya nggak tanya tujuannya ke dunia, itu urusan dia. Mau ngapain kek, kan dia Tuhan menurut Anda. Suka-suka dia lah mau ke dunia ngapain. Saya cuma mau bilang tegaskan bahwa konsekuensi logik penjelasan Anda. Gantian dong. Saya mau teman-teman dicatat ini ya. Jadi Tuhannya Bang Jiwa Baru ini tadinya bertubuh roh, belum punya tubuh daging. Setelah dia menciptakan tubuh daging, baru dia meniru, merubah dirinya mirip manusia. Berarti Tuhannya umat Kristen atau Tuhannya Bang Jiwa Baru ini meniru ciptaannya. Kayak saya nih contohnya ilustrasinya begini. Saya ciptakan mobil, saya bikin mobil. Oh, saya pengen jadi mobil nih. Saya berubah jadi mobil saya. Nah, gitu kira-kira ilustrasinya ya, Bang. Ini pahamnya masalahnya kan dia kan harus bagaimana dia nggak mau jadi monyet atau jadi robot. Iya, dia nggak mau jadi monyet, dia maunya jadi manusia, bener ya Bang? Iya, dia memilih ya. Manusia kan dia harus jadi manusia. Berarti betul kan? saya ya. Iya, makanya dia menyamar jadi manusia karena dia meniru, bahkan dia meniru ciptaannya. Dia bikin dulu ciptaannya, baru dia habis itu mencontoh. Dia hanya membentuk dirinya seperti apa yang segambarnya dia. Apa yang Loh, ini sebenarnya yang meniru siapa, Pak? Kita meniru Tuhan atau Tuhan meniru kita? Dia kan saya bingung nih. Katanya dia menciptakan segambar. Pemahaman yang salah, ini konsep yang salah kalau bilang. Ya mana nih yang betul nih? Aduh, kok jadi bingung nih saya nih. Aduh, tunggu, saya pegangan dulu nih. Tunggu, ulangi lagi. Harus jadi manusia. Yang lebih duluan, Bang, yang lebih duluan bertubuh manusia, Tuhan atau manusia, Bang? Memang Adam itu yang Adam lebih duluan. Adam lebih duluan ya. Tuhan belum punya tubuh daging nih. Betul. Ribuan tahun kemudian baru dia merubah dirinya menjadi daging. Di saat Adam diciptakan kan dia sudah punya tubuh manusia belum? Adam itu serupa dengan segambar dengan mereka itu. Oh, berarti manusia yang mirip Tuhan. Ya jelas lah itu kan. Wah, berarti Tuhan Anda manusia dari awal. Oh, tidak juga dalam bentuk katanya dia sudah punya fisik dari awal. Gimana ini, Bang? Justru inilah baru kita tahu bahwa benar-benar pada saat Adam diciptakan, Allah menciptakan Adam itu serupa dan segambar. Iya, berarti kita mirip Tuhan ya, Bang? Kita nggak perlu ada visualnya Tuhan manusia waktu itu. Iya, kita mirip Tuhan kan, Bang? Bentar dulu, Bang Faruk, saya mau lihat GoFood saya dulu ya, Bang Faruk. Bentar, Bang, ada GoFoodku bentar. Bukan Yesus yang meniru Adam, tidak, tetapi justru Adam Bang yang Faruk dan Bang Dewa, lanjutkan dulu, konfirmasi dong. Saya masih bingung nih. Apakah Bang Jiwa Baru ini Tuhannya meniru manusia atau manusia niru Tuhan nih? Saya masih bingung. Tolong konfirmasi dulu nih. Berubah-ubah nih, Bang. Pusing kepala aku nih, Bang. Minum Paramek aku nanti nih. Ya, memang susah untuk mengerti. Memang nggak mudah. Bang Dewa, dilanjutkan Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Bang Dewa, monitor. Ya, monitor, ya, siap. Bang Faruk, ya. Lagi sholat ya. Silakan Bang Jiwa Baru. Anda pastikan Bang Jiwa Baru. Tuhan Anda yang menyerupai manusia atau manusia yang meniru rupa Tuhan Anda? Silakan. Manusia yang menyerupai Tuhan. Manusia yang menyerupai Tuhan. Iya. Ya. Oke, berarti Tuhan Anda ya menciplak rupa manusia. Ya, salah sebenarnya ini. Sejak pertama kan itu Adam kebalik, itu Bang Faruk, kebalik Bang Faruk nih, Bang Faruk nggak punya Roh Kudus nih. Ini aku jelaskan loh, Bang Faruk nih Bang Faruk ini nggak sepintar aku. Aku tuh gampang paham loh. Salah Bang Faruk, bukan Tuhan yang menciplak manusia. Manusia itu diciptakan mirip Tuhan. Jadi badan kita nih kayak Tuhannya orang Kristen, Bang. Oh iya. Ya kan, Bang? Ya benar, itu benar kan. Kan? Adam diciptakan. Emang Tuhannya udah manusia dari awal gitu. Jadi itu manusia Yesus itu memang sudah ada gambaran Allah sejak dari Adam. Sudah berdaging sejak zaman dulu kala, Bang Faruk. Cuman nggak kelihatan aja dulu. Konteks manusia atau mengikuti manusia, iya. Apa itu yang keliru sekali ini. Dari awal Bapak itu sudah laki-laki, Bang. Ya kan, Bang? Dan segambar. Benar kan, Bang? Nah, iya, betul. Yesus baru betul berarti yang sama juga itu sama gitu. Iya, Pak. Iya, enggak, kami udah paham kok. Benar nggak pemahaman kami? Kami berdua udah pintar kan, udah punya Roh Kudus kan, saya dan Bang Faruk kan?
bahwa Ada Roh Kudus. Tuhannya Abang Jiwa Baru itu memang sudah berdaging sejak semula, karena kita yang mirip Tuhannya Bang Jiwa Baru, betul kan? Benar sekali. Uni Rifa itu Masya Allah. sama dengan Hawa, betul. Iya. Ya. Loh, kalau giliran kalian mirip Tuhan, saya mirip manusia. Nggak adil kali Tuhan kalian ini. Giliran kalian laki-laki mirip Tuhan. Giliran aku mirip manusia. Kenapa kami nggak mirip Tuhan? Masa kita menolak Wah, pantaslah kami ditindas perempuan nih. Sejak dulu wanita ditindas pria. Karena pria itu mirip dengan Tuhan. Jahat kali lah Tuhan Abang ini. Nggak terima aku sebagai perempuan loh. Aku mirip Hawa, mirip ciptaan. Abang mirip Tuhan. Pantaslah kami jadi budaknya mendahulu kala. Terima aku kayak gini lah. Satu itu katakan bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Berarti kami bukan manusia ya? Berarti kami perempuan ini bukan manusia? Ya, manusia ciptaan kan? Katanya marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Lah aku punya payudara, Tuhan Abang berarti punya payudara juga, karena kan kami mirip dengan Tuhan Abang. Sejak Hawa diciptakan dia mereka beranak. Anak itu sampai ke kita kan, kita ciptaan. Bukan. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa kita. Ternyata yang segambar serupa Tuhan itu si Adam. Adam laki-laki. Nah kami ini tidak segambar serupa dengan apa? Berarti kami bukan manusia menurut Tuhan Abang. Enggak bilang gitulah. Kita tetap manusia. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti yang kategori manusia cuma si Adam dan keturunan laki-laki. Bang Faruk, nggak mau aku lagi berteman sama Bang Faruk. Kau mirip Tuhan, aku mirip bukan jahat kali lah Tuhannya orang Kristen ini loh. Kan sama. Pantaslah kami ini disuruh. Pantaslah kami diizin. Patutlah kami ini melahirkan dan sakit melahirkannya. Kalian cuma disunat kalian, enak kali kalian loh. Ternyata kami sudah ditindas sejak sebelum diciptakan ini. Gimana ini? Apa nih kok aja. Bukan, aku nggak terima Bang sebagai perempuan. Ternyata ini yang menjadi asbab perempuan ditindas oleh pria, karena kalian mirip Tuhan, kami nggak mirip dengan Tuhan, kami mirip ciptaan. Aku mau demo ini sama Tuhannya kalian ini. Nggak terima aku loh kayak gini loh. Mentang-mentang kami perempuan diciptakan mirip manusia, giliran kalian mirip Tuhan, kami mirip manusia. Itu pun kami nggak mirip sama manusia. Manusia laki-laki, kami perempuan. Kalian nggak punya tete, kami dikasih tete. Lihat kali ini, gini lah, nggak adil ini. Coba gimana topiknya, sudah kayak lari jauh ini. Bang, saya nih sakit hati Bang sebagai perempuan. Masa kami perempuan nggak mirip Tuhan, giliran kalian mirip Tuhan. Pantaslah penindasan selama ini. Loh, kan Abang bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata Tuhan laki-laki. Hawa itu manusia atau bukan? Kan kami mirip manusia, bukan manusia. Yang manusia kalian. Kita juga perempuan juga segambar. Oh, berarti kami segambar Tuhan. Oh, berarti Tuhan kalian kadang-kadang punya tetek juga. Ya, manusia itu segambar serupa, cuma beda. Berarti ke saya, mohon maaf nih, saya perempuan ini mirip Tuhan juga. Ya jelas lah. Wah, berarti sekali-sekali Tuhan kalian bisa jadi perempuan. Ya ini kan manusia, masa kita nggak bisa bedain laki-laki sama perempuan. Kalau nggak ada perempuan kita mana ada keturunan. Bukan itu, aku masih di statement ini loh Bang. Marilah kita menciptakan manusia segambar. Ya, berarti kita nggak akan ada. Bukan itu Bang. Bentar Bang. Aku masih bingung. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata yang segambar dengan Tuhan itu laki-laki. Ternyata kami juga segambar dengan Tuhannya Abang Jiwa Baru ini. Iya, berarti kami segambar dengan Tuhan Abang. Ngambil rusuk laki-laki dari Adam, kemudian dia pasangkan Iya, bukan itu Bang. Kok kemana-mana. Berarti aku perempuan ini segambar dengan Tuhan Abang berarti. Betul sekali, amin. Berarti Tuhan Abang kapan-kapan punya tetek juga. Dalam kemahakuasaannya dia bisa melakukan hal apa saja loh. Wah, bisa saja. Dia bisa. Terlalu didramatisir ini. Ini baru keren nih. Dengar kalian laki-laki ya, jangan kalian pikir Tuhannya Oten hanya bisa jadi laki-laki loh, jadi perempuan juga bisa. Jangan sombong kalian. Kami juga bisa ditiru Tuhan. Tuhan juga bisa punya tetek. Orang wanita loh. Bukan hatinya, tetek Bang. Nggak cuman itu dalam kemahakuasaannya. Berarti nggak cuman itu. Berarti dia juga bisa baperan kayak kami perempuan ini. Datang bulan juga Tuhan kalian nanti suatu saat, ya kan Bang? Lihat aja deh. Dia mengerti semua manusia, hati manusia kok. Udah paham aku. Udah. Kini kita hargai pemahaman Bang Jiwa Baru ini ya.
Dari konklusi yang kita diskusikan ini, aku mendapatkan ilmu baru. Menurut Bang Jiwa Baru, manusia itu meniru Tuhan, maka memang Tuhannya sudah berwujud manusia sejak semula, teman-teman. Bukan roh seperti selama ini yang dituduhkan oleh orang Kristen ya. Berarti orang Kristen yang bilang Tuhan itu roh itu bertentangan dengan Bang Jiwa Baru ya. Ingat ya, Bapak itu bukan roh, tapi sudah bertubuh sejak awal, sudah berbulu tipis-tipis, sudah berkelamin, sudah berlidah. Bilang, gitu. nanti turun Adam dulu, baru sampai Yesus Kristus, dia ulang lagi. Ya, saya sudah selesai. Ya, saya sudah mendapat pencerahan dan saya tercerahkan. Kita diskusi kan, bisa jadi. Terima kasih Abang. Ya, terima kasih informasi Abang. Saya baru tahu Abang menyembah kepada Tuhan yang berwujud manusia sejak semula dan luar biasa. Semoga kejujuran ini sangat luar biasa. Semoga umat Islam menyadari bahwa ya harga mati buat Abang Jiwa Baru. Jadi umat Islam dan umat kejawen non Kristen ya. Bentar Bang, saya promosikan dulu Bang. Saya bantu Abang promosi. Ya, ya. Buat kalian umat non Kristen yang kepengen punya Tuhan berwujud manusia sejak semula, sejak purbakala, silahkan kalian jadi penyembah Tuhannya Bang Jiwa Baru. Ikut denom Bang Jiwa Baru ya. Nah, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kalau saya menuhankan Tuhan berwujud manusia, saya pagan. Saya sama seperti penyembah-penyembah berhala. Menuhankan Tuhan berkelamin berbentuk manusia. Saya nggak mau sama dengan penyembah pagan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Tidak meniru rupa bentuk makhluknya dan juga tidak ada makhluknya yang bisa meniru dia. Dan Tuhan tidak menciptakan kita mirip dengan dia. Ya, tidak mirip dengan kita, tidak mirip dengan Tuhan. Karena kita manusia, kita adalah makhluk, Allah adalah Khalik. Allah adalah pencipta. Dan dalil kita dalam Al-Quran jelas, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, artinya Allah tidak semisal dengan apapun dan tidak ada yang setara dengan Allah. Maka Allah adalah satu-satunya ilah yang layak disembah dengan segala sifat yang mulia tentang dirinya. Nah, jadi kita berbeda pendapat dengan Bang Jiwa Baru. Saya menghormati keputusannya menyembah kepada Tuhan yang sudah berwujud manusia sejak semula. Dan semoga dia bahagia melakukan penyembahan terhadap Tuhan yang berbentuk manusia sejak semula. Dan semoga dia ke gereja dengan aman. Semoga dia bisa membuat denom. Ya. Ketemu dengan Tuhan ya. Hah? Ya, berharap Uni Rifa juga ketemu dengan kebenaran Tuhan. Nggak mau kalau dalam perspektif kebenaran menurut Abang. Saya takut bertemu Tuhan laki-laki. Saya takut Bang. Saya takut kalau saya bertemu dengan Tuhan laki-laki Bang. Saya nggak minta harta. Saya minta dinikahin nanti Bang. Takut saya. Apalagi dia ganteng. Enggak Bang, saya jujur ya Bang ya. Saya kan normal nih Bang. Saya bukan orang yang gampang jatuh cinta. Tapi kalau saya lihat laki-laki ternyata pemilik dunia, pemilik alam semesta, ganteng pula, baik dan lembut lagi kepada saya. Saya takut nanti saya jatuh cinta, minta dinikahi nanti saya. Nggak tahan saya untuk tolonglah nikahi aku. Takut Bang, saya nggak minta harta. Tapi saya kayaknya enggak juga sih Bang, karena Yesus itu mengatakan begini, kata Yesus Tuhan Abang yang laki-laki itu, Yesus datang untuk orang pendosa. Dalilnya ada. Saya artinya dia nggak datang ke saya karena saya nggak ada niat sengaja untuk berbuat dosa Bang. Kalau khilaf ya sering saya Bang. Khilaf saya sering khilaf, sering lalai dalam ini saya sering. Tapi kalau menyengajakan diri untuk berbuat dosa dan mencintai perbuatan dosa itu nggak boleh saya. Jadi dia nggak akan datang ke saya. Saya harus berbuat dosa dulu dan menikmati dosa dulu. Tenggelam dalam dosa baru Yesus datang. Saya nggak mau. Kita Rifa nggak percaya kalau kita punya dosa warisannya. Nggak percaya Bang. Saya percayanya warisan itu kalau nggak harta, uang, kecerdasan dan genetik. Kalau dosa nggak diwarisin dalam Islam Bang. Waktu Adam dan Hawa manusia pertama makan buah terlarang kemudian diusir dari Taman Eden itu dosa itu nggak nyampe ke kita ya keturunannya. Ya enggak lah.
Enak aja nyampe dia yang buat, saya pula ikut-ikut. Apa kau? Kau yang buat, kau yang nggak kau yang makan, aku pula yang salah. Hah? Di dalam Mazmur katakan dalam kandungan aku sudah berdosa dalam kandungan. Itu kan si Yakub, bukan saya. Mana ada di situ seluruh manusia dalam kandungan telah berdosa, kan si Yakub yang bilang itu, dalam kandungan aku telah berdosa, kan dia. Ya dialah yang aku berdosa, bukan aku. Kecuali ada Tuhan bilang, wahai kalian umat manusia, karena si Adam telah berdosa, kalian semuanya telah berdosa, maka turun-temurun kalian menanggung dosa, maka aku akan datang menyalibkan diriku untuk menghapuskan dosa itu. Baru percaya aku bahwa di Kristen itu betul ada dosa waris. Karena pelanggaran Adam, manusia dosa telah menjalar ke seluruh manusia. Karena satu orang namanya Yesus, Yesus juga berarti Tuhan Abang ini nggak adil dia. Yang berbuat si Adam kok aku pula yang salah. Dadanya Tuhan Abang ini nggak mau aku. Karena kita adalah manusia keturunan kan. Terus mentang-mentang aku keturunan Adam, si Adam yang berdosa. Berarti besok kalau Abang yang berdosa, anak Abang dihukum gitu. Oh ya jelas kita semua yang mewarisi itu kita. Oh jadi kalau Abang berzina nih aku kasih nih. Misalkannya Abang melihat tetangga Abang janda namanya Rasmi, cantik kan, seksi bajunya. Terus Abang prot-prot sama dia, berhubungan badan Abang sama dia kan. Terus ada Abang punya anak. Jadi anak Abang yang dihabisi dihabisi nyawanya karena Abang yang berdosa. Nah, itu kayak gitu cara Tuhan Abang menghukum Abang. Oh ya bisa itu analogi yang bagus. Kejam kali Tuhannya, wah. Untung bukan Tuhanku itu. Kalau Tuhanku udah aku maki itu Tuhan ya. Iya kalau Tuhanku udah aku maki itu ya. Untung bukan Tuhanku. Karena itulah karena itu dia harus bayar kita. Harusnya kita yang ya untung itu Tuhan Abang. Alhamdulillah bukan. Udah lanjut sama Bang Andi, aku mau makan dulu ya. Aku udah GoFood, udah nyampe nih. Untung ya alhamdulillah ya Allah. Beruntung aku menuhankan Engkau ya Rabbi yang Ar-Rahmanur Rahim. Aku yang berdosa, aku yang tanggung jawab, bukan anakku. Ya Allah. Aku sangat bersyukur malam hari ini sangat menambahkan kesyukuranku. Aku menyembah kepada Allah yang adil, yang menghukum sesuai dengan amal perbuatannya. Aku yang berdosa, aku yang tanggung, bukan anakku yang gak tahu apa-apa. Enak aja aku tiba-tiba lagi duduk-duduk. Aku takut loh gini loh ya. Tiba-tiba aku lagi nulis-nulis. Kok kepalaku dipotong? Kok kepalaku dibelokkan Tuhan tiba-tiba. Ternyata mamaku pernah berzina. Aku nggak tahu dia berzina. Aku pula yang nanggung dosa dia. Laknat lah di Tuhan kayak gini kalau menurut aku ya. Nggak mau aku Bang ya. Tapi itu Tuhan Abang nggak apa-apa. Sembah aja lah. Yang tidak percaya ya, kalau kita percaya sekali dengan hal itu ya. Sangat. Ya nggak apa-apa. Lanjut ya. Alhamdulillah teredukasi. Cuma ujung-ujungnya prop itu yang tidak mau ketawa ngakak. Ya. Untung langsung silakan Bang Handi dan Bang Dewa. Karena baru Bang Dewa dulu. Ya. Bang Dewa dulu, Bang Dewa. Maju dulu. Ini siapa? Bang Handi atau Bang Dewa ini mau lanjut? Bang Dewa dulu lah. Ada dua Bang Andi ya. Bang Andi aku kasih Oke, saya ilmu. besarkan Bang Dewa ya. Paham, saya monitor paham. Oh monitor ya udah. Aku tegaskan sekali lagi ada dua ilmu pengetahuan yang kita dapat sekarang ini dari Bang Jiwa Baru. Pertama, Tuhannya itu dari awal memang sudah laki-laki. Ya, dan juga bisa jadi perempuan juga karena memang kami juga mirip sama Tuhan. Ada kadang-kadang Tuhan itu juga punya tetek lah. Kami kan perempuan nih punya tetek, maka Tuhannya kan punya tetek juga suatu saat. Yang kedua adalah Tuhannya Bang Jiwa ini menghukum ya Tuhannya Bang Jiwa ini kalau Bang Jiwa yang berdosa berzina dia yang dihukum anaknya. Tuhan kita semua nggak ada loh. Bahasanya iya mantap. Iya berarti dia membenarkan. Itu ilmu yang kita dapatkan hari ini dari umat Kristen. Luar biasa ya knowledge yang kita dapatkan. Semoga menambah kesyukuran kita kepada agama Islam, menambah kesyukuran umat Kristen kepada agamanya. Semoga tetap menjadi Kristen, kemudian berteguh dalam iman Kristen itu. Oh, enggak, kalau seandainya Abang dapat hidayah itu bukan ini saya lah, tapi itu Allah ya. Oke.